Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah semuanya saya doakan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelumnya kemarin saya sudah membagikan kepada kalian yaitu buku e-book atau buku elektronik yang tentunya sudah kalian download semuanya ya. Nah, kalian bisa buka. Kalau kemarin saya menerangkan tentang Maulana Malik Ibrahim, Wali Songo Syekh Maulana Malik Ibrahim, kali ini saya akan menerangkan tentang Wali Songo yang lain, yaitu Sunan Ampel. Pada kompetensi dasar yang kita harapkan kalian miliki, yaitu untuk KD pengetahuan KD 3.2 menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk KD keterampilan yaitu KD 4.1 mengorganisasi kembalinya peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan baik. Yang pertama yaitu biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat atau nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Jadi sebenarnya para penyebar agama Islam itu berasal dari Asia Tengah, di daerah yang biasa disebut dengan Samarkand. Ibrahim As-Samarqandi sendiri, orang-orang di sini menyebutnya adalah Ibrahim Asmoro Kondi, di mana makamnya yaitu di daerah Tuban. Ibunya seorang putri raja bernama Candrawulan dari kerajaan Campa, Kamboja. Jadi Ibrahim As-Samarqandi itu melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam. Konon kabarnya Ibrahim As-Samarqandi ini diutus oleh Raja Muhammad Al-Fatih, raja yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam ke suatu daerah di dalam mimpi raja tersebut. Dan daerah itulah yang sekarang disebut dengan Indonesia. Nah, sebelum sampai di Indonesia, Ibrahim As-Samarqandi ini menetap di daerah di sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Campa, yang sekarang berada di Kamboja. Tetapi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Campa itu berada di daerah Aceh. Ya, seperti yang kalian ketahui saat kalian kelas 4 belajar tari Bugong Jampa. Itu tari dari daerah Jampa, Aceh. Tapi pendapat yang kedua ini yang banyak dipakai oleh para ahli sejarah, yaitu Campa adalah sebuah suku yang sekarang berada di daerah yang sekarang negaranya disebut negara Kamboja. Termasuk yang membuat buku ini berpendapat begitu, bahwa Campa adalah dari daerah Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah.
Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yang bernama Ali Murtado, yang sekarang disebut dengan Raden Santri. Makamnya di dekat alun-alun itu ya, tentunya kalian tahu semuanya ya. Nah, dan juga berserta dengan Raden Burere yang sebelumnya tinggal di Jampa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, ya, Raja Kerajaan Majapahit, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya, yaitu Dewi Darawati yang berasal dari negeri Jampa. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat kemudian menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya ini lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya Arya Lembusura pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati atau penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit Sri Prabu Kertawijaya yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalek yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan Praben atau susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan kemudian dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Nah, apa makna peran Sunan Ampel? Yang pertama, peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah Sunan Ampel punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapat dukungan para penguasa, sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit diantaranya A. Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Bahidin, Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan, dekat Samarkand, yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb, Madura. Kemudian yang B yaitu Syekh Waliul Islam menikah dengan putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan, Lembu Miruda atau dikenal dengan nama Mbah Gunung Prabromo. Yang C, Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Pati Majapahit bernama Mahodara. D, putri Sunan Ampel, Maadik Mas Murtosia, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosia dinikahkan dengan Raden Pata,
yang menjadi adipati Demak. 2. Melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Contohnya, sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati, disebut serada, sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam, Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara diisi dengan zikir, tahlilan, doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan Sunan Ampel. Jadi, seperti itu anak-anak. Beberapa tradisi yang sudah ada itu tidak dihilangkan, tetapi diganti dengan nilai-nilai Islam. Dan itulah yang terus dikembangkan, karena dengan begitu maka penyebaran agama Islam tidak akan mendapatkan hambatan, karena Islam menyebarkan dengan pendekatan budaya. Dan itulah yang sampai sekarang diteruskan oleh ulama-ulama yang khususnya adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan sejarah. Didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan Hasanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh sehingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Raden Kusen, dan Sunan Derajat. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah molimo atau tidak melakukan 5 hal. A. Mau main atau tidak berjudi. B. Mau ngombe atau tidak mabuk-mabukan. C. Mau maling atau tidak mencuri. D. Mau madat atau tidak mengisap tandu. Dan E. Mau madon atau tidak berzina. Kemudian sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. Di antaranya, 1. Berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V, Sri Prabu Kertawijaya memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. 2. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sangat tua, yang masih kental dengan tradisi Hindu, Buddha, dan agama Kapitayan, agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara, Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islam. 3. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya memimpin agama, tetapi juga raja atau bupati. 2. Kepemimpinan yang disandangnya membuatnya bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya.
sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Prinsip dasar yang disampaikan para wali songo, khususnya Sunan Ampel ini, seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau perkataan yang tegas dan benar, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Inilah pedoman yang dipakai para wali songo dan yang sampai sekarang dipakai oleh para ulama-ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Campa bersama ayah, saudara, dan keluarganya pada tahun 1440 Masehi. Yang kedua, hubungan kekeluargaan Sunan Ampel dan Raja Majapahit memudahkan berlangsungnya penyebaran Islam di wilayah Majapahit. Kemudian yang ketiga, kedatangan Sunan Ampel ke Pulau Jawa punya peran penting dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Kemudian berikutnya yaitu menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan toleran. Selanjutnya melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir yaitu melakukan perubahan tradisi nilai keislaman, dan yang terakhir adalah mendidik kader ulama dalam menyiarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Berikutnya anak-anak, ada yang mau nanya? Tidak ada ya, saya kira jelas semuanya ya. Nah, untuk itu hari ini saya cukupkan sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kalian semuanya ya. Tetap semangat walaupun kita masih tetap menghadapi pandemi ini. Tapi insya Allah kita sama-sama berdoa pandemi ini akan segera berakhir dan kita kembali bisa belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.